Di episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengakuan dari Bible dan peneliti kitab Taurat terkait adanya upaya pengubahan atau pemalsuan dalam tanda kutip terhadap firman-firman Tuhan dalam kitab suci atau Bible. Ini memberikan kita jawaban yang sangat terang bahwa klaim tahrif yang disebutkan dalam Al-Quran itu bukanlah klaim sepihak semata. Begitu pula di episode sebelumnya, kita sudah memuat pengakuan dari cendekiawan dan peneliti Taurat, di mana mereka juga mengakui bahwa Taurat sebenarnya sudah mengalami kerusakan. Pengakuan dari ayat Bible dan juga para peneliti Bible ini membuktikan bahwa klaim Al-Quran bukanlah klaim sepihak, namun dikonfirmasi oleh penulis-penulis Bible sendiri, oleh pembaca Bible sendiri, oleh peneliti Bible itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, silahkan disimak aja pembahasannya di episode sebelumnya agar lebih gamblang gitu ya. Nah, jika di episode sebelumnya kita lebih berfokus pada kajian terhadap perjanjian lama dalam Bible, yakni Taurat seperti itu, maka di episode kali ini, mari kita bahas mengenai perjanjian barunya, yakni Injil ya. Dengan kata lain, mari kita membahas mengenai ayat-ayat dalam perjanjian baru yang dilabeli sebagai palsu dalam Bible. Dan perlu ditegaskan bahwa yang akan kita bahas di episode kali ini berdasarkan data, rujukan, dan referensi dari Kristen sendiri. Sehingga apa yang kita sampaikan di sini bukan klaim asumsi semata, melainkan berdasarkan rujukan yang terkonfirmasi. Nah, sedikit mengulas kembali dari episode sebelumnya ya. Jadi ada seorang kontroversialis Yahudi yang bernama David Lewi itu pernah berkata, jika ada satu bagian saja dari kitab suci yang terbukti palsu, maka pintu-pintu lain akan terbuka dan seterusnya tanpa akhir. Nah, di episode ini kita akan membongkar ayat-ayat palsu dalam tanda kutip berdasarkan testimoni orang Kristen sendiri, yang menunjukkan apa yang dikhawatirkan oleh David Lewi benar-benar terjadi. Namun untuk lebih detailnya ya, itu dapat teman-teman simak dalam e-book kita dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli? E-book ini berisi 500-an halaman dengan 4 bab dan disertai foto atau ilustrasi dari bukti-bukti yang ada terkait pembahasannya. Buat teman-teman yang kemarin belum download, silahkan di-download dengan klik link yang ada di atas ini atau yang ada di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Boleh mengikuti berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Untuk memulai pembahasan ini, mari kita mulai dengan sebuah bagian dari Bible Kristen dari Perjanjian Baru yang paling sering didiskusikan terkait status keotentikannya, asli atau tidaknya seperti itu, yakni Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Ini teman-teman merupakan 12 ayat terakhir dari Injil Markus yang disebut dengan istilah the longer ending of Mark, yakni sebuah perikop terakhir dari Injil Markus yang menceritakan tentang kisah kebangkitan Yesus dari matinya selepas disalib pada sebuah kuburan dan kemudian ia menampakkan dirinya di hadapan Maria Magdalena, 2 murid lainnya, dan akhirnya kepada 11 muridnya. Pada perikop ini teman-teman, Yesus kemudian memberikan amanat agung dengan memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Nah, Jacob van Bruggen, seorang profesor perjanjian baru dari Theological University of the Reformed Church, pada bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Markus Injil menurut Petrus pada halaman 621 mengatakan bahwa hampir semua pakar yakin Markus pasal 6 ayat 9 sampai 20, yakni 12 ayat ini tidak termasuk dalam naskah asli Injil Markus. Dan ini juga diakui oleh profesor pengkaji Bible dari Princeton Theological Seminary yang bernama Bruce Metzger. Ia diakui secara luas sebagai salah satu tokoh otoritas paling berpengaruh dalam kajian Perjanjian Baru pada abad ini. Nah, dalam bukunya A Textual Commentary on the Greek New Testament pada halaman 122 hingga 123, Bruce mengatakan bahwa ternyata ke-12 ayat ini
tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani terbaik seperti Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus serta beberapa manuskrip lainnya. Clemens dan Origen dari Alexandria pun, mereka pun tidak mengetahuinya. Nah, kedua orang ini teman-teman dikenal sebagai bapa gereja mula-mula gitu ya. Nah, alasan dikatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya karena jika mereka tahu, mereka pasti akan menggunakannya dalam karya-karyanya. Selain itu teman-teman, Eusebius dan Jerome itu menyatakan bahwa semua manuskrip Yunani Injil Markus yang mereka ketahui tidak memuat bagian dari ayat atau perikop cerita ini. Nah, kalau perikop ini tidak terdapat dalam naskah manuskrip Bible terbaik dan tertua, lantas dari mana ke-12 ayat ini muncul? Apakah ini sesuai sebagaimana yang ditulis oleh Jacob van Bruggen tadi? Bahwa ke-12 ayat ini tidak termasuk dalam naskah asli Injil Markus. Dan jika dikatakan tidak termasuk dalam naskah asli Injil Markus, lantas apakah ia dalam naskah palsu Injil Markus? Kan gitu. Dan kalau ke-12 ayat ini sama sekali tidak otentik atau palsu, maka pertanyaannya kemudian adalah dari mana asal ke-12 tambahan ayat ini? Nah, seorang sejarawan Kristen dan profesor emeritus bahasa, sastra, dan teologi perjanjian baru di Universitas Edinburgh, Skotlandia yang bernama Larry W. Hurtado dalam bukunya Mark Understanding the Bible Commentary mengatakan sebagai berikut. Hampir semua sarjana berfikir bahwa ayat 9-20 mulai ditambahkan pada suatu waktu di abad kedua atau lebih belakangan oleh para penyalin yang mencoba membuat Injil Markus tanpa lebih mirip dengan Injil lainnya. Seiring berjalannya waktu, ayat-ayat ini menjadi ayat penutup Markus di sebagian besar manuskrip Yunani dan dianggap sebagai bagian asli dari Injil. Namun, manuskrip Yunani paling awal dan terbaik tidak memuat ayat ini, dan kesaksian dari bapa-bapa gereja yang paling awal, yakni mereka yang hidup pada kurun masa 4 abad pertama Masehi, menunjukkan bahwa ayat-ayat ini hanya dikenal di beberapa salinan Injil Markus dan tidak dianggap asli dari kitab tersebut. Nah, apakah ungkapan tidak dianggap asli di sini bisa disinonimkan dengan kata palsu? Nah, coba teman-teman berikan jawabannya di kolom komentar. Nah, selain dari Injil Markus, teman-teman, kontroversi yang serupa itu juga terdapat dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, yang mana ayat ini dikenal dengan istilah dengan sebutan Comma Johannem, di mana berbunyi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini teman-teman adalah ayat yang penting karena menggambarkan konsep Trinitas dalam kekristenan. Namun sayang teman-teman, ayat yang menjadi landasan doktrin Kristen ini itu juga bermasalah. Nah, apa masalahnya? Teman-teman dapat berkunjung ke website populer Bible Online Indonesia dengan domain alkitab.sabda.org. Kemudian teman-teman pilih 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Lalu teman-teman klik tab tafsiran _catatan. Lalu klik tab Jerusalem. Dan kita akan membaca di sana. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula terdapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Sekali lagi, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, apakah ungkapan pasti tidak asli di sini dapat disinonimkan dengan ungkapan pasti palsu? Sekali lagi, ini sumbernya berdasarkan website Kristen sendiri ya. Dan ini juga diakui oleh Bruce Metzger, di mana dalam bukunya A Textual Commentary on the Greek New Testament, ketika membahas ayat ini, ia mengatakan bahwa ayat ini adalah tidak asli
atau palsu dan tidak berhak berada pada perjanjian baru. Dengan alasan kenapa ayat ini dianggap palsu itu bisa teman-teman baca secara detailnya di e-booknya ya. Singkatnya seperti ini teman-teman. Nah, alasan pertama yang membuat ayat ini dicap tidak asli adalah bahwa ayat ini tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip kuno terbaik. Ayat ini baru muncul dalam naskah manuskrip Vulgata yang cenderung usianya lebih muda. Yang kedua, ayat ini tidak dikutip oleh bapak-bapak gereja yang mengindikasikan bahwa bapak-bapak gereja mula-mula tidak mengenal adanya ayat ini. Yang ketiga, naskah-naskah kuno terjemahan bahasa-bahasa lain itu juga tidak memuat bagian ayat ini. Bruce kemudian mengatakan bahwa jika ayat ini memang asli, seharusnya ada alasan yang kuat mengapa ratusan penyalin manuskrip Yunani dan penerjemah kuno itu tidak mencantumkannya. Namun sayangnya teman-teman, kita tidak menemukan alasan yang layak yang bisa menjelaskan mengapa bagian ini hilang, bagian dari ayat ini hilang. Baik apakah itu karena kesalahan maupun secara sengaja, oke? Dan selanjutnya teman-teman adalah mengenai Yohanes pasal 7 ayat 53 hingga pasal 8 ayat 11, yakni sebuah perikop dalam Injil Yohanes yang menceritakan tentang kisah Yesus dan perempuan yang tertangkap berzina. Dalam kisah ini teman-teman diceritakan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi itu membawa seorang perempuan yang tertangkap berzina ke hadapan Yesus. Mereka menanyakan kepada Yesus apakah perempuan tersebut harus dirajam sesuai dengan hukum Musa. Yesus menanggapinya dengan berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Nah, setelah mendengar itu, satu persatu orang-orang pergi dan meninggalkan perempuan tersebut berdua hanya bersama Yesus. Yesus kemudian berkata bahwa dia tidak akan menghukumnya dan menyuruhnya untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Cerita yang sangat menyentuh dan sering dikutip sebagai wujud ekspresi rasa belas kasih ini juga menjadi perdebatan di kalangan sarjana Bible. Nah, kenapa? Karena beberapa manuskrip kuno itu tidak mencantumkannya, sehingga keaslian teks ini itu sering dipertanyakan. Bruce Metzger itu bahkan menyebutkan bahwa ketidakaslian perikop cerita ini dalam Injil Yohanes itu sangatlah kuat. Hal ini karena perikop tersebut tidak ditemukan dalam berbagai manuskrip kuno seperti Papirus 66 dan Papirus 75, manuskrip Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Regius, Codex Petropolitanus Purpureus, Codex Borgianus, Codex Washingtoninus, Codex Monacensis, Codex Sangalensis, Codex Coridethi, Codex Altaus Dionysius, dan manuskrip kuno lainnya. Juga tidak ada Bapak Gereja Yunani sebelum abad ke-12 yang mengomentari bagian dari ayat ini. Dan ketika Euthymius Zigabenus dari abad ke-12 membahasnya, dia menyatakan bahwa salinan Injil yang akurat tidak memuat perikop cerita pada ayat ini. Nah, Uskup J.B. Lightfoot, seorang teolog dan sarjana Alkitab Inggris yang terkenal karena karyanya di bidang studi Perjanjian Baru dan tulisan-tulisan para bapak gereja, ia menuliskan bahwa tidak adanya bagian tersebut dalam manuskrip-manuskrip paling awal, ditambah dengan kemunculan karakteristik gaya yang tidak khas dari Yohanes, yakni yang dianggap sebagai penulis Injilnya tersebut, secara keseluruhan menunjukkan bahwa bagian tersebut adalah interpolasi, yakni penyisipan teks tambahan ke dalam sebuah karya asli yang dilakukan oleh penyalin atau editor Bible, yang mana seringkali tanpa kejelasan bahwa itu bukan bagian dari teks aslinya gitu ya. Bart D. Ehrman yang juga sarjana peneliti Perjanjian Baru juga mengakui hal ini teman-teman. Dalam bukunya Misquoting Jesus pada halaman 60, ia menyimpulkan bahwa bagian perikop cerita ini tidak ada dalam naskah Yohanes yang otentik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika cerita tentang perempuan yang berzina dalam Yohanes ini tidak asli, begitu juga formula Trinitas dalam 1 Yohanes tadi tidak asli, serta cerita Yesus bangkit dari kubur juga tidak asli, lantas kenapa ayat-ayat ini masih dilestarikan? Ya, memang tidak semua orang akan memberikan jawaban yang sama.
Sebagian akan mencari-cari jawaban-jawaban apologis untuk membela imannya, sebagian menerima apa adanya, dan sebagian mungkin juga mulai berpikir untuk mendefinisikan kembali karakteristik kitab suci yang sebelumnya kita sepakat bahwa kitab suci itu harus asli dan otentik. Dan sekarang untuk membela kesakralan Bible, mungkin kita bisa menerima bahwa kitab suci itu bisa saja mengandung ayat-ayat tambahan atau ayat-ayat tidak asli yang kemudian dapat disinonimkan dengan ungkapan ayat-ayat palsu, kan gitu ya. Ya tentu hal ini berbeda bagi kita sebagai umat Islam, sebagai Muslim. Karena tentu kita memiliki kitab suci sendiri yang memiliki standar kriteria yang berbeda, kan gitu. Namun teman-teman, yang kita ulas ini belum semuanya. Ada banyak lagi ayat-ayat dalam Bible yang kemudian dicurigai atau bahkan diyakini tidak asli. Dan tidak perlu susah payah. Teman-teman dapat menemukannya dalam portal website alkitab.sabda.org. Nah, ayat-ayat lain yang dikategorikan tidak asli diantaranya adalah Matius pasal 6 ayat 13 yang dikomentari ini bukan teks asli. Matius pasal 18 ayat 11 yang dikomentari kiranya tidak asli. Matius pasal 21 ayat 44 yang dikomentari sehingga kiranya tidak asli. Matius pasal 23 ayat 14 yang dikomentari ayat ini tidak asli dalam Matius. Markus pasal 7 ayat 16 yang dikomentari ternyata tidak asli. Markus pasal 9 ayat 44 yang dikomentari kedua ayat ini pasti tidak asli. Markus pasal 11 ayat 26 yang dikomentari kiranya tidak asli. Lukas pasal 17 ayat 36 yang dikomentari ayat ini tidak asli. Lukas pasal 23 ayat 17 yang dikomentari kiranya tidak asli. Dan masih banyak lagi. Perlu dicatat teman-teman bahwa yang mengatakan ayat-ayat ini tidak asli itu bukanlah orang Islam, melainkan orang Kristen sendiri, dari referensi Kristen sendiri. Dan apakah ungkapan tidak asli di sini dapat dipahami dengan ungkapan palsu? Ya, di sini saya tidak ingin mengarahkan opini teman-teman ya. Jadi silahkan tentukan pilihan Anda di kolom komentar di bawah video ini. Dan sebenarnya teman-teman, di sini kita sebagai Muslim, kita tidak memperdulikan soal status keaslian dan tidak aslinya ayat-ayat Bible tadi. Akan tetapi karena kita ditantang untuk membuktikan klaim dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran, dan kita juga percaya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sepenuhnya asli dan otentik, maka dari data-data yang kita simak tadi, itu sudah membuktikan keaslian dari ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Bible telah diubah-ubah. Nah tentunya karena durasi, ayat-ayat terakhir tadi yang kita sebutkan tadi itu tidak bisa kita ulas secara mendalam gitu ya. Namun buat teman-teman yang belum mendownload ebook ini, langsung saja download dan teman-teman bisa menyimak pembahasan seperti ini secara mendetail di sana. Linknya ada di deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini, atau teman-teman dapat juga klik saja kartu yang ada di bawah kanan saya ini. Dan share video ini jika sekiranya perlu banyak orang juga tahu, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya dan di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.